Baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan ngaji kita bersama. Ya, kali ini adalah hari spesial, hari Jumat ya, bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Ya. Kita kedatangan tamu istimewa luar biasa hari ini, dan ini mungkin dalam sejarah Al-Victor, Prof. Ya, betul. Ini dalam sejarah Al-Victor. Kedatangan penghafal Quran dan ahli bahasa Inggris, tafsirnya. Ya, ini pertama kali saya kira. Ya, betul. Makanya saya perlulah, ya Allah, ini saya, adik-adik kami ini, anak-anak kami harus saya bawa ke sini. Satu, ingin membarokai Al-Victor. Amin. Membarokai siapa orang yang mendengarkan ini. Amin. Tidak ada yang sulit bagi Allah menjadikan anak Anda seperti anak-anak kita ini. Masya Allah. Toh? Ini ada loh. Penyemangat ya, bagi orang tua kita. Yang ketiga, menyemangati adik-adik. Ini adik-adik ini harus dilatih untuk berani gitu loh. Cengeng, tidak boleh. Ya. Malu kalau Masya Allah. bawa Quran kok cengeng itu, tidak boleh. Orang anti Tuhan saja bisa pede kok, percaya diri. Orang ateis itu bisa. Iya. Orang nyembah sesajen aja itu bisa. Ini adik-adik ini mau di musabaqah. Iya, untuk tahun nasional depan. nanti bukan tahun ini. Tahun ini ya. Oke lah. Teriring doa, mudah-mudahan sukses. Ya, sukses juga tidak apa-apa. Dan menjadi duta, yang punya hak untuk menjadikan juara tidak, itu bukan kita. Nah, ini dia. Allah. Itu milik Allah, biarkan aja Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Ya, mudah-mudahan dulu-dulu Victor di rumah di mana saja berada mendoakan juga untuk. Iyalah ya, supaya semangat aja lah gitu. Quran ini nggak ada hubungannya dengan kejuaraan. Nah, Quran ini tidak juara pun, Quran ini masuk ke otak. Nah, ini penting. Quran ini tetap perlu, gitu loh ya. Dan Quran ini bisa saja tuh nanti siapapun yang membaca Quran dengan sungguh-sungguh, belajar Quran sungguh-sungguh, sebelum wafatnya dia nggak bisa membaca surat Yasin karena kecelakaan apa, biar malaikat yang membacakan. Oke lah, ini karena waktunya mepet ya. Silakan ini Mas Amin ya. Lanjutnya ini ayat yang paling penting ini ya, yang kita inti dari acara ini. Would you please translate into English verse 57 and 57 verse? Ya, not 58. Later. Jadi sekarang tolong dibacakan ini dulu. Translate, Prof. Ya. Okay, Prof. Ya ayuhan nas, O mankind, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. There has come to you good advice from your Lord. Wa shifaa'un lima fis sudur, and a cure on healing for what is in the breast. Wa hudan, and the guidance, wa rahmatul lil mu'minin, and mercy for the believers. Oke, ya. Jadi ya ayuhan nasu. Ini saya menerjemahnya, ini kayak orang menerjemah bahasanya. Ini orang dari apa itu? Dari Inggris ya. Bahasa Inggris. Ya. Mamanya terus saya minta terjemah. Hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu nasihat mirrabbikum, dari Tuhanmu. Perhatikan loh Mas, kita itu loh dinasihati bapak kita, paham ya? Itu saja sudah bergetar kok kita ini. Ya toh Mas? Ketakutan. Ya, wibawa bapak kita. Mas Hilmi itu juga umpamanya sebelum walaupun bapaknya sudah meninggal dunia kan masih ingat pesan-pesannya. Masya Allah. Ingat toh? Ya. Pesan dari siapa? Bapak. Perhatikan di sini, pesan dari mana? Dari Allah. Allah. Kurang apa? Ya Allah. Jadi pesannya orang tua saja itu punya resonansi. Ya, seperti kekuatan ini disebutkan mau'idhatum mir rabbikum. Kamu itu sudah didatangkan nasihat dari Tuhanmu itu. Masa kurang berkesan saja? Kita itu waktu sekolah itu dinasihati guru, ini nak ya begini itu. Teringatlah sekarang ini Tuhan, mir rabbikum itu tekanannya. Terus wasyifa'ul lima fis sudur, and healing ya, untuk obat di dalam apa yang ada di dalam dadamu. Ya. Ini obat Quran ini, satu sebagai mau'idhah, yang kedua sebagai syifa. Syifa itu obat. Obat itu apa? Obat hati itu satu, ragu, syak. Yang kedua sombong. Ya. Penyakit hati nih. Iya, penyakit hati. Kemudian 2S, sombong, serakah.
Itu 3D, dengki, dendam, dongkol. Kan? Gigi, gila hormat, gila perhatian, gila pujian. Penyakit. Minder, masuk ini. Ini nasihat dari Tuhanmu, kok dianggap nasihat kayak dari tetanggamu aja. Masa nasihatnya ya jadi Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya toh. Lima sudur. Lah ini memang ayat ini kontroversial. Ada sebagian ulama ulama mengatakan bahwa Quran itu bisa as a healing forward in the breast dan juga untuk physically. Betul begitu ya? Yes. Oke. Nazilu minal Quran, ada in this verse Allah specify psychological healing, ya. Yeah. But on the other verse in the another chapter Allah said wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah. It's general. Oke. It can be both physical and psychological. Iya betul ini. Ini apa dikatakan londo yang tidak putih nih. Dia mengatakan betul. Ayat ini memang khusus untuk ayat dalam hati, penyakit hati. Paham toh? Tapi ayat yang lain itu menyebutkan bahwa itu tuh bersifat umum, general, gitu loh ya, bersifat umum. Ya tidak apa-apa, ini perbedaan. Jadi kalau ada orang, mohon maaf saja, mengatakan bahwa Quran itu tidak bisa mengobati secara fisik, itu tidak kafir. Ya tidak. Karena Hasan Basri sendiri tidak mengakui. Jadi sufi besar tidak mengakui. Lah kalau ada penyakit fisik, itu sumbernya dari penyakit hati tadi itu. Maka obatilah hatinya, maka dia itu otomatis. Itu loh. Lah orang ragu, orang cemas itu kan di situ menyebabkan penyakit loh. Kita tahu bahwa sekarang ini penyakit yang paling tren kan lambung. Asam lambung tuh. Jadi ranahnya spiritual mungkin dia. Iya, hanya spiritual. Jadi begitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang tidak percaya bahwa Quran itu bisa untuk menyembuhkan fisik, tidak sampai murtad, tidak. Karena itu hanya perbedaan pendapat. Wilayah yang menyebabkan, wilayah yang masih diperdebatkan itu kalau orang tidak percaya itu tidak sampai murtad. Tuh. Tapi kita kalau katakan itu juga untuk fisik, juga jangan disalahkan, sebab Ibnul Qayyim sudah membuktikan. Dalam hadis juga ada orang yang mengobati lewat Fatihah toh. Lapor kepada Nabi, saya baru saja mengobati orang di kampung melalui Fatihah. Kata Nabi, kok pinter kamu, dari mana kamu? Ya ngarang aja Nabi gitu. Hebat kamu. Ini Nabi, saya diberi kambing. Tuh. Boleh enggak saya makanin Nabi? Boleh, tapi saya kasih sedikit. Nabi itu untuk keakraban aja lah. Tuh. Masa Nabi perlu kambing? Tapi hanya untuk keakraban. Ini enggak, itu boleh. Jadi itu pendapatnya. Tapi ada faktanya memang banyak orang yang misalnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran surat tertentu itu bisa ayat-ayat tertentu bisa sembuh loh. Iya, itu bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya urutannya di sini. Iya, karena Quran itu tadi itu menyebut ini kemudian tuh dia kemudian berubah cara berpikirnya. Perubahan cara berpikir itu perubahan fisiknya. Masya Allah. Itu toh. Itu. Runtutannya iya toh itu. Kan banyak orang sakit, contohnya kayak gini ya. Dia sakit dirawat berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Oh ya, saya beritahu, tidak sembuh-sembuh. Kemudian orang ini berobat ke ahli Quran. Dia tetap di situ tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke Prof Soleh di Kediri sana, diopnamakan sana beberapa minggu tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia mau pulang. Ketika dia mau pulang, Pak Profesor Soleh mengatakan, loh, saya dokter juga, ayo sekarang Anda dokter, spesialis juga, ayo kita berdebat di sini. Ini kan pengobatan belum selesai, tidak fair ini. You bilang katanya orang harus minum obat antibiotik harus habis. Ini program saya untuk mengobati Anda, masih setengah jalan you pulang. Nggak mau saya. Ayo kita debat di sini. Tuh, akhirnya terus, cobalah sekarang saya tanya, Anda ini sedang mikir apa? Terus dia berbisik, karena ada istrinya, saya ini sudah nikah lagi dan punya anak 2.
yang saya takutkan adalah ketika istri saya tahu. Masya Allah. Paham toh? Dia kan ada kebimbangan, ketakutan ini. Terus Profesor Soleh mengatakan, gimana kalau saya atur istri Anda bisa nerima kenyataan ini? Dia atur sedemikian rupa, beberapa hari diajak ngobrol, ini pilihan-pilihan, itu sudah kenyataan, terus macam-macam. Akhirnya istri itu menerima. Suami ini sembuh. Masya Allah. Jadi separuh dari kesembuhan itu sebenarnya pikiran, Prof ya? Saya kira begitu. Itu saya kira enggak, ya di Amerika Serikat sendiri kan hampir 75% penyakit kan akibat dari cara berpikir. Not all, ya tidak semuanya, tapi most of them. Kebanyakan dari itu. Wasyifa'ul lima fisudur, tidak hanya itu, wahudan dan petunjuk, warahmat dan kasih. Ini kalau diumpamakan kan berarti Quran itu fungsinya kan mau idhob, pitutur ya, terus obat, kemudian petunjuk, kemudian rahmat. Ini umpamanya sederhana gini loh Mas, 4 ini. Kalau ada orang sakit, dia perlu nasihat dari siapa? Dokter toh? Oh sakit ini. Terus setelah itu diapakan? Obati. Diobat loh, syifa toh, urutannya itu syifa, betul toh? Oke. Terus setelah itu syifa, kemudian petunjuk. Setelah itu gini, ya enggak gitu. Sudah ini saya beri obat, tapi tolong, kamu ini kan darah tinggi, bebek kamu makan, gerangsang kamu ini, toh? Nih, ini kamu jangan itu, olahraga lah tiap hari. Ya, minum air putih yang banyak, udah hindari yang ini, jangan. Terus orang ini lebih sehat toh? Sisa hidupnya lebih sehat, lah itu rahmat. Perhatikan urutannya, ya mau'idhah, ya syifa, ya hudan, ya rahmat. Ar-Razi has offered an excellent logical structure in understanding this verse. Yes. Okay. How? Professor. Would you please? Mau'idhah means mau'idhah min rabbikum means good advice from Lord, from Allah, that we may not be sick. We not be struck by disease. Then because of human is always be wrong. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Then if he judged by disease, Allah has sent to them shifa. But shifa will and then mau'idhah and shifa, the good advice and healing and cure must be brought by a doctor. The doctor is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh jadi ini saya terjemahkan ini Londo ini. Londo tapi gak putih. Londo ireng. Makanya tempe bro. Makanya tempe. Apalagi kamu penyetan. Sego campur. Entep. Lo ini mau makanya gak segede. Ini guyon ya, mohon maaf saja. Ini maksudnya gini. Imam Ar-Razi mengatakan Allah itu sudah memberi petunjuk bagaimana supaya sehat. Tapi seringkali dilanggar. Maka supaya Anda itu sakit, maka sakitmu itu harus datang kepada yang pintar ngobati. Siapa itu? Adalah Rasulullah. Itu loh. Ya, is it right? And the cure and the medicine is Quran. Ya, kemudian obatnya adalah Quran. Tuh. Warahmah and then rahmah. And huda can be obtained by a person without he has cured. His heart must be cured first, and then Oke. Jadi hatinya harus diberi petunjuk dulu baru bisa meraih itu. Kemudian rahmahim ya. Hudan and rahmah. Quran ini begini loh Mas itu. Jadi kita ini sampai mati ya tiap hari baca Quran. Sampai mati belum selesai. Tidak akan habis ya untuk tidak akan habis. Selalu kita ketemukan mutiara yang baru. Selalu ketemukan mutiara yang baru. Lu kok waktunya habis Mas? Masih ada Prof. Masih ada ya itu. Masih ada Prof. Prof kita juga memberi kesempatannya di rumah? Iyalah gitu. Makanya ini saya kira begitu. Ya, silakan dibuka ada dialog. Ini ada satu ayat yang 58 ya. Ini qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini artinya gini loh. Kamu itu mbok hidup tuh yang senang.
Kurang apa sih kamu itu? Sudah diberi karunia Allah, rahmat Allah, falyafrahu gitu. Please rejoice, yang senang. Senyummu itu loh yang tulus, yang enak gitu loh. Falyafrahu. Sering memberikan gambaran siapapun. Kamu bisa baca Quran tuh ya itu rahmat Allah. Falyafrahu. Kamu sehat, falyafrahu. Rejoice please. Be happy please. Smile please. Do not mencucu please. Iya toh? Jangan mencucu. Lawang bawa Quran kok itu, kita tuh baca Quran setiap sholat. Kok wajahnya masih seperti itu? Memalukan. Itu melecehkan Quran. Jadi orang membaca Quran harus senyum, bro. Ya, harus sumeh. Harus gumuyu. Sumeh dan ramah. Gitu. Harus guyu dan bikin orang gumuyu. Ya. Nah ini. Ya. Ya. Should smile and make other people smile. Luar biasa. Harus urip gua harus ndadekno wong guyu lan gumuyu. Yang Inggris tidak paham ini. Oke, silakan aja. Sebelum kita memberi kesempatan ke Dulur Victor, terus sekali lagi kita akan menginformasikan tentang off air El Victor yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 3 Juli 2022. Itu adalah PTSB, Pendalaman Terapi Sholat Bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Saya tunggu. Nah ini kan tadi sudah disebutkan ada bocoran, nanti di acara ini akan dikupas. Iyalah, akan dibongkar, ada dieksplor sedemikian rupa. Sudah lagi payah kalau kita tidak menginstal itu. Sebetulnya setiap sholat itu ada install. Nah itu ya. Sebetulnya loh. Tapi kan kita tidak menggunakan. Seperti HP itu sebetulnya bisa kita install, tapi kita nggak tahu. Bisa menggunakan. Sampai dipakai 30 tahun tuh nggak tahu. Paham toh? Nah, kita harus kita install, makanya kembalikan. Kok lemot gitu? Ya toh? Cara mikirmu kok lemot gitu? Ya install. Oke, saya kira begitu. Kita lanjutkan kembali. Ya, Victor. Alhamdulillah kita lanjutkan. Sekali lagi ini adalah berkah untuk kita semuanya ya pagi ini. Yang Mas Amin ini sudah juara nasional tafsir tapi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab toh. Tafsir hafal Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Ya. Di mana waktu itu? Di Pontianak. Di Pontianak. Sekarang mencoba tantangan baru. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nanti saya kasih tantangan baru, tafsir dalam bahasa Mandarin. Yang Mbak Ummu Habibah ini dulu juga juara tafsir nasional ya. Nasional dulu tafsir bahasa Arab. Iya betul, bahasa Indonesia ya. Tapi jangan lupa beliau ini juga juara internasional tahfidz hafalan Quran ketika ada kompetisi di Iran. Masya Allah. Ya itu masih sah, kalau aku masih sah. Bagi saya bro, jauh. El Victor Barokah. Tapi kita nggak boleh minder. Tiap orang tuh punya kelebihan sendiri-sendiri kok. Apa yang dia punya saya enggak punya, apa yang saya punya dia enggak punya. Enggak usah minder. Biasa-biasa aja. Tapi kita harus tersemangati. Oke, silakan, Mas. Ada yang tanya silakan 081234939390. Silakan. Dari WA ya, Prof ya. Dari Mas Usuluddin. Maaf Prof, bagaimana tetap merasa bahagia padahal di sekeliling kita ini banyak orang yang menderita. Kemudian bagaimana bisa yakin dengan janji Allah di tengah hamba yang sudah bertakwa tetapi masih banyak kesulitan-kesulitan dalam hidupnya? Matur nuwun. Yang lain nggak bahagia toh? Nah, kalau Anda membahagiakan dengan kata-kata kan berarti Anda sudah bahagia. Iya toh? Jadi kalau Anda membiarkan orang dalam keterpurukan, Anda tidak ikut campur, Anda menderita. Tapi kalau Anda datang kemudian ikut menghibur, yaitu bagian daripada membahagiakan. Lalu tadi yang kedua tadi apa? Bagaimana bisa yakin dengan janji Allah kalau masih banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup? Ya, karena dia memandang kesulitan itu sebagai kesulitan. Tapi kalau kesulitan sebagai tantangan kan jadi seneng. Ya toh? Ini tantangan bagi saya ini. Jadi kita mendefinisikan sesuatu itu kemudian akan merubah diri kita. Umpamanya kan gini, diolok-olok orang, dilempari kotoran orang umpamanya gitu. Kalau kita itu memandang sebagai penderitaan kan penderitaan. Tapi kalau dia mengatakan
Ya Allah, ya inilah saatnya saya melatih kesabaran. Dan kesabaran itu pahalanya di atas segala-galanya. Diolok-olok orang tentang sifatnya berarti, ya Allah terima kasih Engkau mengirim orang untuk memberitahu saya bahwa saya ini bukan orang baik. Oh gitu saja. Jadi tergantung cara berpikir kita. Mindset ya. Bahwa pernah saya katakan, hidup berpikir positif dan negatif itu adalah is a choice, pilihan. Anda mau berpikir positif ya punya reason, punya alasan. Anda berpikir negatif juga punya reason, punya alasan. Pilih yang mana silakan. Nah gitulah. Langsung berikutnya. Ya, mohon maaf ini agak cepat karena waktunya mau habis. Yang tadi mau telepon silakan. Ini ya, kalau nggak ada langsung ke WA. Oke. Ini telepon. Assalamualaikum. Halo. Ini rebutan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebetulnya saya ini mau mohon bantuannya. Ada salah satu keluarga saya itu kalau ada masalah diberikan nasihat agama yang benar itu selalu menolak. Apakah itu termasuk keluarga saya itu terjangkit penyakit hati gitu loh. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang seperti ini? Doa apa yang harus saya jalani, ibadah apa yang harus saya jalankan? Mohon maaf sebelumnya saya banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia ini menghadapi keluarga kalau diberi nasihat agama itu menolak gitu ya. Atos gitu. Jangan-jangan Anda sendiri kadang-kadang begitu. Jadi perlu teknis untuk menasihati, Bro ya. Iya, dan Anda sendiri kan yang dinasihati Allah yang mental. Betul. Kan kita sudah diingatkan Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kan sudah diberitakan kamu tuh tidak bisa menguasai hati orang, itu tidak bisa. Betul. Nabi saja tidak bisa menguasai hatinya Abu Thalib itu. Jadi jangan berpikir kemudian kalau ibu nasihat agama baik kemudian itu mesti pas, itu tidak mesti Bu. Itu. Ya Pak, ibu nasihati aja. Kemudian kalau cuma berkali-kali saya terangkan, kalau obat itu sudah tidak mempan maka berikan obat yang lain atau caranya. Tidak mesti loh kalau kita diberi sate itu kemudian kita mau. Ya paham toh Mas? Belum. Umpamanya gini ya, sate itu kan enak, ya kan? Ya hujan-hujan rintik-rintik diberi sate Mas. Enak. Itu berambangnya banyak gitu ya, terus sambelnya itu terus nasinya agak ini putih ya. Seneng enggak? Senang, tapi tensinya tinggi. Ya. Enggak mesti itu cocok. Paham toh? Kadang-kadang itu cocok masih menghadapi penyakit, tapi cara menyuguhkannya. Oh, caranya ini. Dituk nang emplokan. Ya Allah. Paham toh? Jadi bukan nasihatnya yang enggak diterima, cara Anda. Caranya. Gitu? Perlu orang lain, Bro. Ya perlu orang lain, mungkin perlu orang lain. Ya. Kita seringkali menasihati diri keluarga itu enggak bisa, minta tolong kiai kok. Betul. Kula betohe mriku jenengan tuturi. Nah. Itu artinya kata yang sama dari mulut yang berbeda akan mempunyai pengaruh yang tidak sama. Masya Allah, sama katanya, sama kalimatnya. Sama. Beda penerimaannya. Iya. Wong istri saya aja lah, istri saya itu saya beritahu, Dek, itu tidak menyehatkan loh. Itu terus, wow jadi sop. Setelah melihat TV terus bener sampai. Iya, orang lain ya. Kata yang sama itu akan mempunyai resonansi yang berbeda dari mulut yang beda. Langsung berikutnya. Habis waktunya? Ya, saya kira begitu. Kita terima kasih kepada Ustadz Dr. Sanuri, kepada Ananda Umu Habibah, kepada Ananda Saifuddin Amin, pada Mas Hilmi, Mas Ishak. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Wahai Allah, jadikan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran itu memberikan hati kami keceriaan, optimisme. Wa'adzim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana, dan sempurnakan, harumkan akhlak kami dengan keharuman Al-Quran. Wa nawwir bihi quburana, dengan Al-Quran ini cahayailah hati kami ya Allah.
wa wassi' bihi arzaqana, dan dengan barokah Quran ini yang dibaca anak-anak kami di studio ini dan yang mendengarkannya, yang menyimaknya, ya Allah jadikan setiap hurufnya adalah rizki untuk kami dan obat untuk seluruh penyakit kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.